Nah, masa-masa setelah Paskah ini banyak orang yang membahas tentang Roh Kudus. Apa sih hari Pantekosta itu? Apakah hari pencurahan Roh Kudus itu? Kemudian muncul lagi pertanyaan, mengapa kita harus melakukan doa 10 hari atau concert of prayer? Apakah Roh Kudus itu tidak bisa tercurah saat kita saat teduh sendiri, doa sendiri, mengingat Roh Kudus itu ada bagi setiap orang. Nah, kenapa sih kita harus ikut concert of prayer dan lain sebagainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini akan kita cari tahu bersama-sama jawabannya bersama Pak Pendeta Samuel. Mari kita dengarkan bersama ya. Hari Pantekosta adalah hari ke-50 pasca daripada Paskah, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kemudian 40 hari Yesus menemani murid-muridnya, dan kemudian Yesus Kristus naik ke surga. Dan setelah dia naik ke surga, Yesus berkata akan mencurahkan Roh Kudusnya. Dan pada hari yang ke-50 itulah yang disebut hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun memenuhi setiap murid-murid Tuhan yang telah berkumpul berdoa bersama-sama untuk menantikan janji Bapa pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Ketika terjadi lawatan Tuhan, maka terjadi transformasi yang besar-besaran, terjadi mujizat, keajaiban, ada perubahan-perubahan hidup, ada kesembuhan, ada sorak-sorai sukacita, ada kesaksian-kesaksian hidup. Nah, saudaraku, itulah yang disebut hari Pentakosta. Nah, sebagaimana pada zaman dulu murid-murid Tuhan itu penuh Roh Kudus, maka kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini juga mengikuti model mereka. Ayo kita semuanya juga supaya kita penuh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu biar tercurah atas kehidupan setiap saudara semuanya. Kalau zaman dulu itu Roh Kudus hanya untuk orang-orang tertentu, istilahnya elit-elit khusus. Misalnya para imam, para nabi, murid-muridnya nabi, dan orang-orang yang mau menjadi raja diurapi dengan Roh Kudus, dituangi dengan minyak. Tetapi sekarang beda. Roh Kudus Tuhan Yesus janjikan untuk memenuhi semua orang, lapisan masyarakat apapun, supaya penuh Roh Kudus. Yesus berkata, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang, yang laki-laki, yang perempuan, yang jemaat biasa, yang pelayan Tuhan, yang para wakil Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua orang Tuhan ingin memenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab itu kita mengadakan concert of prayer ini, doa 10 hari ini, supaya kita diberi media, ya, kita itu diberi sarana untuk supaya kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti para murid di kamar loteng Yerusalem dulu. Nah, medianya melalui concert of prayer ini. Jadi jemaat, mari kita beramai-ramai, kita berbondong-bondong untuk berdoa supaya Roh Kudus tercurah atas kehidupan setiap saudara. Nah, apakah Roh Kudus itu hanya bisa kita terima kalau kita ikut concert of prayer, doa 10 hari? Ya tidak. Roh Kudus kan nggak terbatas. Roh Kudus juga bisa kita alami, kita terima ketika kita sedang saat teduh, kita berdoa sendiri. Nah, Roh Kudus juga bisa tercurah atas hidup saudara, memenuhi hidup saudara. Saya percaya setiap orang itu ada Roh Kudusnya. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana kita bisa percaya Tuhan Yesus Kristus? Tidak mungkin. Tetapi dalam hal ini bukan sekedar ada Roh Kudus. Tuhan Yesus ingin supaya hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita penuh Roh Kudus, maka Tuhan itulah yang menjadi Tuhan atas hidup kita, yang akan menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan kita ke jalan-jalannya yang benar. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita ini akan menjadi umat yang berkemenangan. Bukan menjadi orang yang Superman, bukan. Tetapi umat yang berkemenangan itu menang atas
segala godaan dosa, atas segala keinginan-keinginan duniawi ini. Appetite kita, selera kita berubah. Dulu senang berdosa, sekarang senang berdoa. Dulu senangnya membaca buku-buku yang tidak bermutu ataupun buku-buku yang pasaran. Sekarang kita senangnya membaca akan firman Tuhan. Dulu kita senang hanya ingin bersenang-senang dalam dunia ini, tetapi sekarang senangnya di rumah Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Sebab itu saya menghimbau kepada seluruh warga jemaat EGS Family, mari berbondong-bondong kejar Tuhan, buru Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan saudara, dan Roh Kudus yang akan memberikan saudara hidup yang selalu berkemenangan. Tetap semangat, terus maju dalam Tuhan. Gunakan waktu yang masih ada ini untuk supaya kita berdoa dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.